Halo semua, perkenalkan saya Muhammad Eki Rahman dari kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian, manfaat, dan tujuan dari membaca. Untuk pertama-tama adalah pengertian. Membaca merupakan proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memperoleh informasi. Membaca merupakan kegiatan positif karena kita dapat memperluas pengetahuan. Dengan demikian, membaca merupakan kegiatan yang penting bagi seseorang yang ingin meningkatkan diri untuk memperluas wawasannya, meliputi proses penegosiasian huruf, penerjemah, dan pemahaman makna isi bacaan. Terdapat berbagai macam pengertian tentang membaca, terutama di kalangan para ahli bahasa linguis. Namun pada intinya, menurut Tarigan, membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Sedangkan menurut Samadoyo, membaca merupakan kegiatan interaktif untuk memetik dan memahami makna yang terkandung dalam bahan tertulis. Nah, dikatakan juga bahwa membaca merupakan proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis. Baiklah, tadi kan sudah pengertian. Kita akan membahas tentang tujuan membaca. Apa sih sebenarnya tujuan membaca itu? Baik, tujuan membaca adalah untuk memperoleh pemahaman terhadap teks yang dibaca. Membaca juga mencari informasi, mengidentifikasi ide utama, dan memahami konsep-konsep kunci yang disajikan. Membaca juga dapat bertujuan untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu, mengembangkan pengetahuan tentang suatu topik, atau meresapi pengalaman dan sudut pandang penulis. Ringkasnya, membaca memberikan akses pada pengetahuan dan pemahaman, memungkinkan pembaca untuk menjelajahi ide-ide baru, mengembangkan keterampilan kritis untuk sarana hiburan, dan mengeksplorasi beragam perspektif yang diungkapkan dalam teks. Menurut Ahuja, ada beberapa tujuan dari membaca. Yang pertama, untuk tertawa. Yang kedua, untuk menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman sehari-hari. Yang ketiga, untuk menikmati rasa emosional pada bacaan. Yang keempat, memuaskan kepenasaranan. Yang kelima, untuk menikmati situasi dramatik seolah-olah mengalaminya sendiri. Yang keenam, untuk memperoleh informasi tentang dunia bacaan. Yang ketujuh, untuk merasakan kehadiran orang dan menikmati tempat-tempat yang belum pernah kita lihat lewat bacaan. Yang kedelapan, untuk mengetahui seberapa cerdas kita menebak dan memecahkan masalah dari apa yang kita baca. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari membaca. Membaca memiliki berbagai manfaat termasuk meningkatkan pengetahuan, memperluas wawasan, dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dengan membaca, seseorang dapat memperoleh informasi baru, belajar dari pengalaman orang lain, dan mengasah kemampuan analisis. Selain itu, membaca juga dapat meningkatkan kosakata, memperbaiki kemampuan komunikasi, dan merangsang imajinasi. Aktivitas membaca secara rutin dapat membentuk kebiasaan positif, meningkatkan daya ingat, dan memberikan ketenangan pikiran. Secara keseluruhan, manfaat membaca tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengembangan pribadi dan intelektual. Nah, manfaat membaca menurut para ahli yaitu Gray dan Roger tahun 1995 seperti yang dikutip oleh Supriyono. Yang pertama, meningkatkan pengembangan diri. Yang kedua, memenuhi tuntutan intelektual. Yang ketiga, memenuhi kepentingan hidup. Yang keempat, meningkatkan minatnya terhadap suatu bidang. Yang kelima, mengetahui hal-hal yang aktual. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.